Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang etika dalam manajemen dakwah. Sebuah topik yang sangat penting untuk memastikan bahwa dakwah yang kita sampaikan sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam dan dapat diterima oleh baiknya masyarakat. Nah, di sini saya akan menjelaskan definisi etika. Etika adalah ilmu yang membahas tentang kebaikan dan keburukan serta hak dan kewajiban moral. Dalam konteks dakwah, etika mengacu pada prinsip-prinsip moral yang harus dipegang oleh seorang pendakwah dalam menyampaikan pesan-pesan Islam. Hadis terkait etika dalam dakwah, ada beberapa hadis yang menjelaskan pentingnya etika dalam berdakwah. Antara lain, Bismillahirrahmanirrahim, faqulalahu qawlan layyanan la'allahu yatazakkaru aw yakhsha. Artinya, hendaklah kalian berdua ucapkan perkataan yang lemah lembut, mudah-mudahan ia akan ingat atau takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran surah At-Taha ayat 44. Hadis ini mengajarkan kita untuk memudahkan urusan orang lain dan menyampaikan dakwah dengan cara yang membuat orang merasa senang, bukan membuat mereka merasa terbebani ataupun tertekan. Nah, di sini saya akan menjelaskan penerapan etika dalam dakwah. Berikut adalah beberapa prinsip etika yang harus diterapkan dalam manajemen dakwah. Yang pertama adalah kejujuran. Seorang pendakwah harus selalu jujur dalam menyampaikan ajaran Islam. Tidak boleh ada manipulasi ataupun pemalsuan informasi. Nah, yang kedua adalah kelemahan lembutan. Dalam menyampaikan dakwah, hendaknya dilakukan dengan cara yang penuh kasih sayang, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini penting untuk menjaga hati dan perasaan orang yang didakwahi. Nah, yang ketiga, kesabaran. Dakwah membutuhkan kesabaran, terutama ketika menghadapi orang yang mungkin belum siap menerima pesan Islam. Kesabaran akan membantu pendakwah tetap tenang dan konsisten dalam menyampaikan dakwah. Nah, nomor 4 adalah keikhlasan. Niat yang ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala adalah kunci diterimanya dakwah. Dakwah yang dilakukan untuk mencari popularitas atau keuntungan pribadi tidak akan membawa keberkahan. Yang kelima, menghormati perbedaan. Seorang pendakwah harus menghormati perbedaan pendapat dan keyakinan dakwah. Tidak boleh dilakukan dengan cara memaksakan kehendak atau merendahkan orang lain. Baik, di sini saya akan memberikan contoh kasus etika dalam dakwah. Untuk lebih memahami penerapan etika dalam dakwah, mari kita lihat beberapa contoh kasus. Yang pertama adalah seorang pendakwah menyampaikan ceramah di sebuah desa yang mayoritas pendudukan yang belum mengenal Islam. Pendakwah tersebut menyampaikan dakwah dengan bahasa yang sederhana dan menggunakan contoh-contoh kehidupan sehari-hari yang relevan dengan masyarakat setempat. Hasilnya, masyarakat mulai tertarik dan ingin mengetahui lebih banyak tentang Islam. Nah, contoh yang kedua, kasus kedua, seorang pendakwah yang menghadap audiens yang sangat kritis dan sering menanyakan hal-hal yang rumit tentang Islam. Pendakwah tersebut tetap sabar dan menjawab setiap pertanyaan dengan tenang dan bijaksana tanpa merasa tersinggung ataupun marah. Sikapnya yang sabar dan tenang membuat audiens menjadi lebih terbuka dan mau mendengarkan lebih lanjut. Nah, contoh kasus yang ketiga, seorang pendakwa menggunakan media sosial untuk menyebarkan dakwah. Dia selalu memastikan bahwa setiap informasi yang dibagikan adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan dia juga menghindari konten yang bersifat provokatif atau memicu konflik. Semoga Allah senantiasa membimbing kita dalam setiap langkah dakwah kita dan menerima segala usaha kita sebagai amal ibadah. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang bisa saya paparkan materinya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan di setiap pengucapan saya.
Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.